Halo Shell. Halo Jen. Hai Hai teman-teman teman-teman yang ada di semua. rumah. Selamat hari hari Minggu. Saya Michelle. Dan saya Jen. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Masuk ke hadiratnya yang kudus dengan penuh rasa hormat dan bersyukur. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau beribadah. Tolong berkati kami selama ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur ya karena sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan dapat bertemu dengan teman-teman meskipun hanya secara online. Betul sekali Michelle, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu baik dan teramat baik dalam hidup kita. Dengan hati yang penuh sukacita, mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Kadang kita dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang tidak Tuhan inginkan, menyakitkan hati Tuhan, dan mungkin kadang kita tidak mau untuk mengakuinya atau bertobat atas dosa yang telah kita lakukan. Saya mengajak untuk kita mengakui dosa-dosa atas perbuatan yang telah kita lakukan dengan saja maupun tidak. Yang telah kita lakukan selama ini, mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami datang kepada hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengakui atas dosa-dosa yang telah kita lakukan ya Tuhan selama ini. Tuhan, tolong perbagailah hidup kami menjadi yang lebih baik, dan kami tidak ingin melakukan dosa-dosa yang Tuhan tidak inginkan. Amin. Di masa-masa sekarang, mungkin kita pernah merasa berat hati, banyak pergumulan, dan kadang orang lain seakan tidak peduli atau tidak bisa mengerti perasaan kita. Iya, teman-teman jangan sedih ya. Kita itu punya Bapa yang bisa mengerti kita. Ayo sampaikan perasaan kita pada Tuhan, karena Dia hanya sejauh doa. Dia mampu memulihkan hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian, sampaikan pada Yesus.
ya, kita ada pengumuman nih. Kalian bisa membagikan persembahan melalui rekening atau barcode gereja berikut ini. Pengumuman yang kedua, jika teman-teman ingin mengikuti pelayanan memimpin pujian seperti kami, kalian dapat menyampaikannya ke kelas masing-masing ya, agar dijadwalkan. Jangan lupa follow Instagram smile.gkt.bumper dan like, subscribe, dan share YouTube Komisi Anak Smile GKT Hosana Bumi Permai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan isi dari firman Tuhan tersebut, mari kita pujikan satu lagu pujian. Yuk, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Pesan kita, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Yusuf berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi kita di channel YouTube
Smile GKT Bumper. Nah, kita akan belajar firman Tuhan bersama, tapi sebelumnya kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Adik Rachel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuka hati setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Adik Rachel. Nah, adik-adik, warna abu-abu adalah percampuran antara hitam dan putih. Dulu warna abu-abu ini tidak ngetren karena warna ini tidak hitam dan tidak putih. Banyak orang tidak suka. Akhir-akhir ini warna abu-abu banyak diminati. Ternyata minat warna orang-orang mulai beralih. Adik-adik, tidak hanya tren warna saja yang berubah. Ternyata prinsip hidup manusia juga berubah-ubah. Dulu orang bisa A, harus A, B, harus B, seperti warna hitam dan putih. Sekarang A bisa jadi B, B bisa jadi C, karena banyak pertimbangan atau ada hal yang mempengaruhi. Jadi hitam tidak lagi hitam, hitam bisa jadi abu-abu. Putih tidak selalu putih. Putih bisa jadi abu-abu. Nah, adik-adik, sampai saat ini kita hidup di dunia abu-abu. Orang kadang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Orang yang bersalah bisa jadi benar di pengadilan karena adanya suap. Atau orang benar jadi salah karena ada fitnah. Membuat pilihan yang bijak itu kompleks. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, minggu ini kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa membedakan antara benar dan salah. Apa tolak ukurnya sehingga sebuah hal dibilang boleh dan tidak? Nah, adik-adik, buku petunjuk kita adalah Alkitab. Alkitab akan menuntun kita untuk melihat suatu hal benar atau salah. Alkitab adalah pedoman hidup kita. Karena sebagai manusia berdosa, kita cenderung melakukan hal-hal yang sesuai keinginan kita. Ternyata itu salah. Tetapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita mampu untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, kita akan baca satu teks yang memberitahukan kita sikap dan tindakan apa saja yang baik dan buruk, benar dan salah. Galatia 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, adik-adik, teks yang tadi Yose baca memberitahukan kita ada dua jenis, keinginan-keinginan daging dan keinginan roh. Keduanya sangat berbeda. Kita bisa lihat tadi ya. Apakah perbedaannya? Ya, bagian selanjutnya dijelaskan secara detail apa saja yang merupakan keinginan daging dan keinginan roh. Ya, nanti kita baca di ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan,
roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik, teks yang tadi lo baca berisikan hal-hal yang negatif, perbuatan dan sikap yang buruk. Nah, lo akan baca bagian selanjutnya yang menjelaskan hal sebaliknya, hal yang positif, perbuatan dan sikap benar, di ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Adik-adik, kedua hal ini saling bertentangan. Kita tidak diminta untuk kompromi dan hidup di daerah abu-abu. Misalnya, ketika orang tua kita menasihati kita untuk tidak terlalu lama memegang HP, karena sinar dari HP bisa merusak mata. Nah, kita tidak boleh timbul benci kepada orang tua kita atau berselisih dengan orang tua kita. Nah, adik-adik, contoh keinginan daging yang tadi kita baca ya, adik-adik mungkin katakan, aku nggak separah itu loh, aku nggak menyembah berhala, aku nggak mabuk-mabukan. Nah, adik-adik, itu hanya beberapa contoh perbuatan daging yang ada dalam Alkitab ya. Alkitab tidak menuliskan semua karena nanti nggak muat ya. Nah, adik-adik, Alkitab berikan prinsip ya adik-adik. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik bingung ya, Luce ini boleh atau enggak ya? Ya, ingat bahwa kita punya penolong yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik, Alkitab mencatat amarah. Tapi sehari-hari kita ngambek. Nah, itu termasuk amarah, ya. Alkitab mencatat iri. Tapi kalau kita membuli ya orang lain, teman kita, itu juga iri, ya. Dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, kira-kira kita lebih banyak bertindak berdasarkan mana? Menurut keinginan Roh Kudus atau kedagingan kita sendiri? Kita belajar sama-sama ya adik-adik. Minta Roh Kudus untuk menolong kita agar kita dapat bertindak dengan tepat. Nah adik-adik, ya lo berikan waktu untuk adik-adik mengambil kertas ya dan ballpoint ya. Berikan waktu. Nah, kertas apa aja ya? Ya, adik-adik, kita akan menulis hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang harus dijauhi ya daripada kita, hal yang harus kita hilangkan dari kita. Nah, lo akan memutar musik ya, kita akan menulis hal-hal yang perlu kita minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita untuk hal-hal apa saja yang harus kita jauhi. Nah, adik-adik sudah menulis. Kalau
Maksud juga sudah menulis ya. Adik, kita akan merobek kertas ini ya adik-adik. Kita akan merobek kertas ini ya. Kita berdoa sama Tuhan ya, agar Tuhan angkat Roh Kudus akan menolong kita ya. Adik, kita berdoa yuk. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pun bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa semua yang telah kami tulis, yang kami sudah robek ini Tuhan, akan menjauh daripada kami. Karena kami yakin kami punya Roh Kudus yang akan terus menolong, membimbing kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, hidup dan kehidupan kami ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah kami hidup selalu dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu ya di minggu-minggu yang akan datang. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.